Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi kali ini gue akan mereview mereview aplikasi yang telah gue buat menggunakan Flutter. Ya, namanya Tiki Toko. Ini cukup aplikasi sederhana di mana kita bisa mengganti bahasa seperti bahasa Inggris dan bahasa Indo, terus gitu bisa login, terus ada nanti tampilan jadi gelap dan terang. Dan pasti kalian juga penasaran isi dari kodenya itu apa yang membuat si websitenya ini tuh bisa si aplikasinya ini bisa berjalan, ya. Oke. Gue di sini pakai Dart juga. Jadi kita masuk ke halaman main. Nah, main.dart ini adalah kayak tampilan utamanya gitu lah teman-teman. Tampilan utamanya. Dia mengimport login screen.dart agar bisa ditampilkan sebagai halaman utama. Terus di sini ada entry point. Fungsinya yang pertama kali dijalankan saat aplikasi Flutter dibuka. Nah, kayak void main ini ceritanya kayak ketika aplikasi baru dijalankan. Nah, dia bakal ke ini stateful widgetnya teman-teman ya. Ini adalah root stateful widget atau widget utama dari seluruh aplikasi. Nah, kenapa kita menggunakan stateful widget? Menggunakan stateful widget agar bisa mengelola state global seperti pengganti tema atau dan konfigurasi bahasa seperti dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Itu. Oke. Ini stateful widget ya. Ini yang namanya stateful widget. Ini yang tadi ya, kita bisa mengganti tema dan juga mengkonfigurasi bahasa. Nah, memakai stateful widget itu. Kemudian di sini ada yang namanya itu state. Apa gunanya dari state? State untuk melacak mode tampilan aplikasi. Jika true, mode gelapnya aktif, dan jika false, mode terangnya aktif. Itu. Jadi seperti ini teman-teman ya. Terus juga ada yang buat bahasa juga. Jadi untuk set ini juga bisa digunakan untuk menyimpan kode bahasa yang sedang digunakannya. Kalau kuncinya ID, maka bahasa Indonesianya akan aktif. Tapi kalau misalkan kuncinya adalah N, berarti bahasa Inggrisnya akan aktif, begitu teman-teman ya. Nah, di sini yang kita pakai untuk pertama kalinya adalah ID, gitu. Terus fungsi callback untuk mengubah toggle tema antara warna terang dan gelap, memanggil set state agar Flutter merender ulang UI dengan tema baru. Gini ya, ini namanya toggle dem. Terus toggle untuk tema ya teman-teman. Jadi di sini ada ada variabelnya, di mana variabelnya namanya is dark mode. Nah, di toggle dem ini langsung dijalankan ya. Get state isinya adalah is dark mode sama dengan is dark mode kayak gini teman-teman ya. Terus di sini ada fungsi callback untuk mengubah toggle pilihan bahasa secara bergantian. Jadi toggle juga bisa untuk bahasa yang tadi ya teman-teman, jadi dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi di sini nama toggle itu bisa diganti di toggle language, dan ini adalah state-nya gitu. Jadi current language-nya itu bahasa Indonesia. Tapi kalau misalkan kita pakai bahasa Inggris terus dibalik jadi Indonesia terus English gitu, itu bisa teman-teman. Terus di sini ada override, terus ada widget build, dan return material app. Nah, di sini kita menyimpan judul aplikasi yang akan muncul di task Twitter recent app gitu, yang bakal muncul gitu teman-teman. Terus di sini
Ini yang bakal menghilangkan banner tulisan debug di pojok kanan eh, pojok kanan atas layar. Gitu ya teman-teman. Terus di sini ada konfigurasi tema terang. Di sini kita konfigurasi kayak warnanya teman-teman ya. Buat warna kayak nanti tombolnya kalau misalkan terang jadi warna apa. Kayak gini lah. Nah, ini jadi berubah. Yang awalnya ini warna putih misalkan jadi warna hitam, terus ininya ada yang gantian itu ini jadi warna putih kayak gitulah. Nah, itu konfigurasinya di sini teman-teman. Itu. Nah, ini adalah bagian untuk tema terang dan ini untuk tema gelap. Gitu teman-teman. Jadi bisa berubah-ubah kayak gini karena memang sudah ada konfigurasinya. Terus ini ya tipografinya untuk kontras berwarna terang. Ada juga yang berwarna gelap ya teman-teman. Oke. Terus di bawahnya sudah teman-teman ya. Di sini juga ada ini home screen. Saat halaman pertama yang dibuka, state dan fungsi callback dikirimkan. Terus nanti kita ke login screen agar halaman login bisa mengubah tema dan bahasa gitu teman-teman ya. Ini ada isdak mode. Nanti ini bakal masukinnya ke homepage ya teman-teman. On Google Dem, terus ada current language, on Google language itu. Jadi kita masuk, coba kita bakal login ya, ini berfungsi atau enggak. Di sini nama, bentar, kita masuk ke ini dulu ya, login. Nah, di sini di login screen.dart dia mengimport dan mengambil kode dari file lain, di mana Flutter menyediakan berbagai komponen untuk membuat tampilan aplikasi. Contohnya adalah text, button, text field, dan scaffold, icon, dan lain-lain. Nah, dia mengimport materialnya, terus dia mengambil home screen dari file home.dart. Ada nih tampilan home.dart. Nah, file ini kemungkinan berisi halaman utama aplikasi setelah login. Jadi ini dia mengimport dari home screen.dart. Nah, ini adalah bagian login screen. Di sini ada state widget digunakan ketika tampilan atau datanya bisa berubah selama aplikasi sedang berjalan. Contohnya di halaman login ini password bisa disembunyikan dan ditampilkan, atau pesan error bisa muncul atau hilang. Juga bahasa bisa berubah gitu. Nah, misalkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris gitu. Nah, terus di sini ada kelas login screen extend stateful widget. Nih, stateful widget di mana ada data yang dikirimkan dari halaman sebelumnya. Di sini tempat di mana menyimpan apakah aplikasi sedang menggunakan dark mode atau light mode. Di sini dituliskan is dark mode ya. Jadi kita sedang menggunakan dark mode atau mode gelap. Terus selanjutnya ini fungsi yang dijalankan ketika tombol ganti tema atau ditekan. Ini ini ada void callback ya. Void callback artinya sebuah fungsi yang tidak menerima parameter dan tidak mengembalikan nilai. Nah, di sini isinya adalah menyimpan bahasa yang sedang digunakan. Contoh ID, datanya adalah bahasa Indonesia and bahasa Inggris gitu. Terus di sini ada ya seperti ini ya, final. Terus di sini ada konstruktor digunakan ketika kita membuat login screen atau required, berarti data tersebut wajib diberikan ketika login screen dibuat. Ini datanya ya teman-teman ya. Terus ini membuat state dari login. Karena login adalah stateful widget, kita membutuhkan sebuah state untuk menyimpan data yang dapat berubah. Ini ya state-nya.
Ada login screen, habis itu create state, login screen state gitu teman-teman ya. Nah, ini step login screen. Disinilah data yang bisa berubah selama halaman login digunakan. Login digunakan akan disimpan ya, dan halaman login yang digunakan akan disimpan. Nah, di sini ada tanda seperti ini di awal. Di awal nama biasanya berarti variabel fungsi ini hanya digunakan dalam kelas ini. Gitu. Terus di sini ada text editing controller digunakan untuk mengambil tulisan yang diketik atau diketik user ke dalam text field. Ini ya. Ada state password di mana di sini menyimpan apakah password itu benar atau salah. Itu ya. Nah, di sini juga ada state pesan kalau ada error. String berarti variabel ini bisa berisi string atau null. Null berarti belum ada pesan error. Contoh, error message, password salah. Artinya pesan error akan ditampilkan gitu teman-teman ya. Jadi kita nyoba login dengan error ya, dengan username salah misalkan. Passwordnya. Nah, dia akan mengirimkan error di mana errornya ini adalah username atau password salah. Coba admin 1. Nah, ini adalah password dan nama pengguna yang benar gitu teman-teman ya. Di sini ada banyak lagi teman-teman ya. Oke, kita coba kalau misalkan kita login ke admin, passwordnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba. Nah, dia akan masuk ke tampilan utama. The home screen. Nah, di sini di home screen kita mengambil file dari mengambil profile screen dari file profile screen.dart. Hal ini diperlukan karena dari home screen kita bisa membuka halaman profile screen kayak gini lah gitu. Jadi sebegitu pentingnya untuk import. Nah, home screen adalah halaman utama aplikasi yang telah kita buat ini, yaitu tiket toko. Stateful widget berarti tampilan home screen sendiri tidak memiliki state yang berubah secara internal. Data seperti username, bahasa, dan dark mode dikirim dari widget halaman sebelumnya. Itu. Nah, di sini ada data yang diterima dari hasil halaman sebelumnya. Nah, seperti ini ya. Dia menyimpan apakah aplikasi sedang menggunakan dark mode atau light mode seperti tadi. Gitu. Yang sebelah sininya lah. Gitu. Oke, kita masuk ke. Nah, di sini ada tombol profile, di mana padding digunakan untuk memberikan jarak. Ini kita baru bikin halamannya. Antara tombol profile dengan tepi kanan layar. Ini ada paddingnya teman-teman ya. Gitu. Terus icon utama adalah circle avatar. Circle avatar biasanya digunakan untuk foto profile, avatar atau icon user. Jadi kayak gini ya, ini namanya circle avatar. Dan ikonnya adalah dan warna background avatar menggunakan warna utama aplikasi, yaitu berwarna ungu. Terus terus kita menggunakan icon orang berwarna putih. Ini yang nama ikonnya ya. Nama ikonnya adalah person. Nah, ini adalah ukuran tombol icon supaya tidak terlalu gede dan tidak terlalu kecil, dan juga ada tooltip untuk tombol profile. Tuh. Ketika profile ditekan, navigator ditekan, ini ya yang bakal berfungsi. Ini fungsinya adalah navigator digunakan untuk berpindah halaman. Push sama berarti dari home screen akan membuka profile screen.
home screen tetap berada di bawah, jadi user bisa menekan tombol back untuk kembali ke home screen. Oke, di sini ada navigator push, di mana konteks adalah informasi mengenai posisi widget ini di dalam struktur aplikasi. Oke, di sini material page root membuat perpindahan halaman dengan gaya material desain, gitu. Terus ini ada builder untuk membuat halaman baru. Nah, ini builder untuk membuat halaman baru ya. Terus di sini ada body, ini bagian body di mana di sini ada namanya save area. Save area memastikan konten tidak tertutup oleh bagian layar seperti status bar atau notch. Oke. Di sini kita memberikan jarak semua 20 pixel dari semua sisi. Terus kolom menyusun widget dari atas ke bawah. Terus lalu kita membuat isi kolom rata kiri. Itu. Terus ini di sini ada kartu sapa user, ini namanya kartu sapa user di mana kayak bertuliskan halo admin, selamat berbelanja dan dengan mudah dan nyaman. Nah, ini pokoknya seperti ini ya teman-teman. Itu. Dan ini sudah berfungsi. Terus untuk profile screen kodenya seperti ini ya. Ada final Indo, dem dan banyak lah. Kayak gini ya. Itu ini yang menyimpan itu card kita teman-teman ya. Oke, segitu saja dari saya. Segitu aja di gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.